Alam 7 alam ahdah. Pertama, alam ahdah itu artinya lingkaran kosong. Ini lambangnya ibarat lingkaran kosong. Apa maksudnya itu? Sebelum ada sesuatu, ya, aras, kursi, bulan, bintang, langit, bumi, bulan, matahari, makhluk belum ada. Ya, belum ada segala sesuatu. Awal akhir pun belum ada. Itu yang disebut alam ahdah atau disebut lingkaran kosong. Ya. Kalau bahasa Padangnya sabulun alun baralun. Nah, sebelum segala sesuatu ada. Nah, ketika itu apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, ini di awal. Jadi pada saat itu ya, ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali dan karenanya aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita itu adalah mengenal Allah itulah. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah agama, yang pertama kali disampaikan tentang pengenalan kepada Allah. 13 tahun Pak berdakwah di Mekah, itu yang disampaikan itu tentang akidah, pengenalan kepada Allah. Belum amaliyahnya, belum urusan ibadahnya, belum ya, baru masuk kepada akidah. Nah, ini yang perlu pertama ya, itu yang pertama. Karena Allah suka dikenali, Allah punya iradat, kehendak ya, menciptakan makhluk. Lalu muncullah yang disebut dengan alam wahdah. Ini alam yang kedua. Dalam bahasa tasawuf ini disebut nuqtah satu, nuqtah awal, atau disebut penampakan kali pertama. Nah, itu tajalli awal ya, yang disebut alam wahdah atau disebut juga nur zat. Nah, mulailah menampakkan diri dalam nur zat. Nah, setelah itu lebih jelas lagi penampakan kali kedua menjadi nur Muhammad atau disebut alam wahdiyah. Jadi ahdah, wahdah, wahdiyah. Ya, kalau wahdah zatul haq atau sering disebut zatul buhti. Ya, dari zatul haq mentajalikan dirinya dalam nur zat. Ini penampakan kali pertama atau disebut nuqtah satu. Lalu kemudian penampakan kali kedua itu yang disebut dengan nuqtah sani atau disebut nur Muhammad. Dari nur Muhammad lebih memperjelas lagi yang disebut ruh Muhammad. Maka sudah berada di alam arwah. Nah, di alam arwah itulah kemudian kita menerima amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard, kata Allah. Aku ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Ini khitabnya kepada semua ruh ketika itu. Semuanya menolak semua. Wa hamalahal insan. Maka makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia sudah menyatakan kesanggupan untuk menerima amanah penting itu, maka diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, setelah diserahkan, apa dibiarkan? Enggak, diuji. Benar enggak kalian ini bisa amanah?
ya, menjaganya. Apa tugas kita tentang amanah yang satu ini? Ada 4. Pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini tugas yang harus diemban. Ini ujian yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Dalam rangka itulah maka diturunkanlah manusia ini ke tingkat yang lebih rendah. Mulailah terciptanya Adam alaihissalam. Turunlah Adam ke bumi. Untuk apa? Memperbanyak penanggung diri rahasia. Ya, memperbanyak penanggung diri rahasia. Turunlah Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi. Nah, sehingga lahirlah anak-anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, supaya apa? Supaya dapat mempertanggungjawabkan amanah penting tadi, turun satu persatu gitu. Nah, mulailah kita di alam ruh dulu, ya, di alam arwah dulu. Ruh kita disebut Ruhul Qudus, dibalut dengan pakaian Qudusiyah. Ini balut pakaian lapis pertama. Ada. Lalu turun lagi kita ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam Jabarut. Di alam Jabarut ruh kita sudah berganti nama, namanya ruh sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian sultaniyah. Turun lagi ke alam berikutnya yang disebut alam malakut. Ruh kita berganti nama, yang disebut dengan ruh ruhani. Maka dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam nasut, alam bumi sekarang ini, ya, ruh kita berganti nama, disebut dengan ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah ini. Jadi jasmani ini pakaian di bumi, Pak, sangkar. Ya, jangan terkecoh. Banyak orang terkecoh, Pak, mengutamakan sangkar tapi tidak memperhatikan penghuni sangkar. Apalah artinya sangkar bagus kalau burungnya nggak ngukur, Pak? Ada. Yang dilihat itu bukan sangkarnya, isi sangkar itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Nah, yang mahal itu penghuni sangkarnya, Pak, bukan sangkarnya. Ya, penghuni sangkar. Siapa? Ruh kita itulah. Ya, itu yang diri kita yang sebenarnya tadi. Ya, turunlah kita ke bumi ini untuk mempertanggungjawabkan, untuk apa? Diuji. Ya, untuk menempuh ujian. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Mana yang hidup? Ruh. Nah, kalau ruh sudah berjasad, itu artinya sudah di bumi. Nah, sekarang ini, di bumi inilah kita menempuh ujian itu, gitu. Ya, makanya tugas kita tentang ujian ini, tentang amanah yang satu ini ada 4 saya katakan tadi. Pertama, wajib kenali siapa itu. Amanah diri rahasia itu yang mana? Ya, yang kedua, wajib menjaganya. Jangan sampai terkotori. Bagaimana dia turun dulu, mesti begitu pula dia balik. Jangan sampai berbeda, Pak. Ya, turunnya cantik-cantik, tampan-tampan, ya. Baliknya udah piot-piot, sudah bergelumuran dengan lumpur-lumpur dunia. Ya, sudah dibalut sama karat-karat dosa, gitu.
Nah, ini bagaimana? Bagaimana dia turun, begitu dia pulang. Ini tugas kita untuk menjaganya itu. Nah, yang ketiga, kita wajib memujinya. Pujilah dia. Nah, bagaimana kita memuji? Ada 4 model pujian. Ada puji muhdas kepada muhdas, ada puji muhdas kepada qadim, ada puji qadim kepada muhdas, ada puji qadim kepada qadim. Seperti apa? Nanti kita bicarakan lebih jauh. Ya, atau cari guru yang ahlinya, yang bisa menjelaskan. Jangan bertanya kepada yang nggak ngerti. Ya, nah. Ini kan kadang-kadang kita ini kan ya gimana ya? Nanyanya kepada yang nggak paham. Datang ustadz satu, gitu. Pak ustadz kata Pak ustadz itu begini. Menurut Pak ustadz gimana? Dia ngerti apa enggak gitu. Ujung-ujungnya diadu ustadz sama ustadz. Ada. Nah, ini nggak benar yang begini nih. Kalau belajar benar gitu. Jangan ngadu-ngadu gitu. Nah, kadang-kadang maaf ini di tempat lain kadang-kadang jamaah itu bukan mau belajar Pak, tapi jadi juri. Menilai ustadz. Oh bagus ustadz itu. Bagaimana bagusnya? Banyak ketawanya, sakit perut saya ketawa. Oh di situ bagusnya itu ya. Ada. Kalau ustaz satu kurang. Kenapa kurangnya? Enggak ada humornya. Masya Allah. Jadi bukan belajar jadi juri gitu ya. Ya. Masih mendingan jadi juri Pak. Kadang-kadang adu domba gitu. Kata si ustaz begini, itu begitu. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Oh begini, oh enggak benar. Nah udah, nah, jangan. Jadi kalau kita menghadapi guru, kita betul-betul belajar Pak, supaya kita tahu untuk kita laksanakan. Ya. Nah jadi kita lanjut Bapak Ibu, ya sedikit lagi. Jadi artinya pakaian di dunia ini adalah jasmani kita ini. Makanya kita mengalami ujian di sini. Pertama kenali dulu, kemudian jaga, yang ketiga puji, dan yang keempat kembalikan. Nah mengembalikannya ini sebelum ajal tiba ya, makanya jelas-jelas Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan, serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah kembalikan. Cuman seperti saya bilang tempo hari, kadang-kadang kalau sudah bicara infak, duit gitu. Bukan Pak, infak apa yang Allah berikan padamu serahkan lagi. Ya. Allah beri kita hayat, hayat punya Allah, balikkan. Jangan ngaku-ngaku punya hayat gitu ya. Ya, Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Ibu ada ruhnya enggak? Ada. Pernah bikin? Nah. Loh, kok punya tapi enggak pernah bikin? Oh beli di mana? Ruhnya itu bukan ruh kita, Pak. Ruhnya Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku kata Allah begitu. Betul itu ruh Allah itu. Nak balikkan itu. Punya Allah bukan punya kita. Kalau apa yang diberikan ini tidak dikembalikan sampai ajal tiba, tanggung jawab toh. Ah itu berat itu tanggung jawabnya. Ya. Dikasih pinjaman enggak dibalik. Dikasih pinjam ngaku punya. Nah ini susah. Nah. Minjam mobil enggak dibalik-balikan, udah nganggap punya dia itulah. Jadi urusan itu lapor sama polisi nanti. Nah inilah, jadi kalau sudah pinjaman Pak, balikin. Jangan ngaku-ngaku punya, memang kita nggak punya kok. Ya, ilmu kita punya Allah, balikkan punya Allah. Melihat kita basar Allah, balikkan. Mendengar kita samanya Allah, nah kembalikan semua. Nah kalau sudah kembali semua aman. Ya. Insya Allah yang disebut dan masuk surga tanpa hisab. Ya. Kenapa? Apa yang mau ditanya lagi? Udah dibalikin semua. Nah, cuman ini kan enggak dibalikin. Nah ditanya tuh nanti mana?
yang dikasihkan dulu. Nah, nih. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.